Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Marhamah dengan NIM 5012000015. Saya berasal dari kelas 5A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas, yaitu dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Keuangan, di mana dapat menyimpulkan dari 4 materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman dan ibu. Materi pertama yaitu tentang pengantar ekonomi dan keuangan, di mana asal kata matematika itu berasal dari kata metien, yang artinya itu mempelajari atau belajar. Dengan mempelajari matematika, seseorang akan terbiasa itu melakukan atau mengatur dalam pemikiran dengan sistematis. Itu adapun kelemahan matematis, yaitu di mana bahasa matematis itu tidak selalu mudah dimengerti oleh para ahli ekonomi. Jadi sehingga saling menimbulkan kesukaran. Seperti contohnya yaitu F sama dengan V dalam kurung X, di mana dalam ilmu ekonomi itu bagaimana mengartikan persamaan matematis tersebut. Nah, dalamnya itu terbagi seperti permintaan, produksi, pendapatan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga ahli ekonomi ini sulit memetik keuntungan dari matematika. Nah, selanjutnya yaitu seorang ahli ekonomi ini juga memiliki pengetahuan dasar matematika. Nah, salah satunya yaitu seperti membatasi diri dengan hanya memecahkan persoalan matematis saja. Nah, selanjutnya yaitu matematika ekonomi dan ekonometrika, di mana ekonometrika ini adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan statistika untuk menganalisa data ekonomi. Nah, data ekonomi ini itu terbagi menjadi dua, yaitu matematika dan ekonometrika, di mana matematika itu terdiri dari dua, yaitu deduksi dan model. Lalu ekonometrika itu ada induksi, pengolahan data, dan juga mengambil kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar matematika dan bisnis. Matematika ekonomi ini merupakan ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam mempelajari analisis ekonomi. Nah, ahli ekonomi ini juga menggunakan simbol-simbol matematis untuk menyatakan permasalahan ekonomi serta menggunakan dalil-dalil matematis untuk membantu pembahasan masalah tersebut. Lalu selanjutnya yaitu perbedaan antara matematika ekonomi dan juga matematika murni. Nah, di mana matematika murni itu disiplin ilmu yang digunakan untuk seluruh elemen matematika itu sendiri, dan juga matematika ekonomi itu merupakan ilmu terapan yang hanya diterap pada dunia ekonomi saja. Selanjutnya itu karakteristik dan model ekonomi, di mana model ekonomi ini adalah suatu konstruksi teoretis atau kerangka analisis ekonomi yang terdiri dari himpunan konsep, definisi, anggapan, persamaan, kesamaan atau identitas, lalu ketidaksamaan dari mana kesimpulan yang akan diturunkan. Bagaimana hubungan matematika dengan modal ekonomi? Nah, salah satunya yaitu hubungannya adalah untuk membantu mengelola dan menilai rencana bisnis dan pembangunan, baik itu dari skala kecil maupun menengah atau besar. Selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu matematika ekonomi, hubungan linier dalam penerapan ekonomi, di mana yaitu ada fungsi penawaran, permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Selanjutnya yaitu hubungan linier dalam penerapan ekonomi, di mana fungsi linier ini sangat lazim diterapkan dalam ilmu ekonomi, baik itu dalam pembahasan ekonomi makro maupun mikro maupun makro.
Selanjutnya yaitu ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan juga fungsi keseimbangan pasar, di mana fungsi permintaan itu adalah hubungan antara variabel harga dan juga variabel jumlah barang atau jasa yang diminta. Lalu juga dengan fungsi penawaran yaitu menghubungkan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar ini adalah pasar itu adalah suatu macam barang yang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya materi keempat yaitu fungsi biaya, penerimaan, dan laba, dan juga ada pengaruh pajak dan subsidi dalam keseimbangan pasar. Selanjutnya yaitu fungsi biaya. Fungsi biaya itu dilambangkan dengan C atau cost atau TC yaitu total cost, yang terdiri dari dua jenis fungsi biaya, yaitu yang pertama ada fungsi biaya tetap, di mana fungsi biaya ini tidak bergantung pada jumlah produk yang diproduksi. Jadi fungsi biaya tetap ini adalah fungsi konstantas. Yang kedua yaitu ada variable cost, yaitu di mana fungsi biaya ini yang berubah-ubah atau biaya variabel atau FC merupakan fungsi biaya yang dibesarkan tergantung dari jumlah produk yang diproduksi. Selanjutnya yaitu ada fungsi penerimaan, di mana fungsi penerimaan ini juga disebut dengan fungsi pendapatan atau penjualan yang dilambangkan dengan R atau revenue atau TR total revenue. Juga fungsi penerimaan ini merupakan fungsi output yang dilambangkan dengan F dalam kurung Q yaitu jumlah produk yang laku terjual. Juga fungsi penerimaan ini merupakan hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku dijual. Selanjutnya ada pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar yaitu di mana pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran saja, sedangkan fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Lalu selanjutnya ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, di mana keseimbangan pasar ini sebelum subsidi adalah QD sama dengan QS. Juga keseimbangan pasar setelah pajak itu adalah PD sama dengan PSS. Juga subsidi untuk konsumen itu adalah SK PD dikurang PS dikali QS.